Bab 1067. Dewa dan Dewa. Bagaimana mungkin? Louis Lu berkata, saudara-saudara dari klan Naga Darah tidak memberitahuku. Kak Naga menggerling matanya pada Louis Lu, saudara-saudara dari Naga Darah bagaimana mungkin tahu? Bagiku, mereka hanyalah para junior saja. Mengenai hal kodok penelan, mengenai seluruh hal tentang bencana di puluhan ribu tahun lalu, semuanya sudah tertutup oleh debu. Tidak peduli ras immortal, ras iblis, ataupun ras siluman. Mereka semua tabu mengenai hal ini. Hal tabu semacam ini sudah sepenuhnya melampaui kuasa kami. Karena berhubungan dengan keberadaan yang lebih mengerikan, Kak Naga juga menjadi tegang. Setelah mengenal Kak Naga begitu lama, Louis Lu baru pertama kali melihat respon Kak Naga yang seperti ini. Kak Naga, bukankah ucapanmu itu terlalu berlebihan? Kak Naga menggelengkan kepalanya. Kamu tidak mengalami bencana puluhan ribu tahun lalu. Semua orang yang mengalami bencana itu tahu betapa mengerikannya kodok penalan. Cepat sampaikan kabar ini pada petua itu. Kak Naga berkata kepada Raja Siluman Suzaku, adik, kamu harus menambah rasa waspada. Kak Naga, kamu tenang saja. Adikmu adalah talenta nomor 1 dari Suzaku. Dengan kemampuanku yang sekarang, aku juga sudah tidak takut dengan kekuatanmu di masa kamu berjaya. Raja Siluman Suzaku tersenyum ketika merasakan energi Lili Feng. Kak Naga merinding. Adik, kalau begitu kami pergi dahulu. Di dalam Suzaku ini, ada seseorang yang berubah menjadi saudara Louis Lu untuk membunuh ras siluman. Kak Naga mundur beberapa langkah, lalu berkata kepada Raja Siluman Suzaku, apakah kamu tahu hal ini? Wajah Raja Siluman Suzaku menjadi muram. Dia melirik Kak Naga, aku tahu tentang hal ini. Aku sudah mengutus orang untuk menyelidikinya. Hanya saja sekarang masih belum ada kabar. Kak Naga, kamu sudah lelah karena berjalan begitu jauh. Bagaimana jika kalian beristirahat di tempat ini beberapa hari? Kak Naga tersenyum pahit dan berkata, tidak perlu adik. Jika orang itu berpura-pura menjadi saudara Louis Lu, dia pasti memiliki tujuan tertentu. Aku dan saudaraku Louis Lu memiliki hubungan yang mendalam. Kita akan pergi menangkap orang itu dahulu. Setelah itu baru akan minum bersamamu. Raja Siluman Suzaku terlihat kecewa, lalu mengangguk dengan sedih. Baiklah. Raja Siluman mengayunkan tangannya. Sebuah token merah terbang ke depan Louis Lu. Raja Siluman Suzaku berkata, Louis Lu, karena kamu adalah saudara dari Kak Naga, maka kamu juga berteman denganku. Ini adalah token Suzaku. Dengan membawa token ini, 500.000 ras siluman di area kekuasaan Suzaku akan mendengarkan perintahmu. Louis Lu dengan tegang menerima token tersebut. Raja Siluman, jika kamu memberikan ini kepadaku, bagaimana dengan kamu? Raja Siluman terawa, dengan adanya token Suzaku ini, keamanan kalian di area kekuasaan Suzaku akan terjamin. Mengenai aku, untuk apa kau membutuhkan token ini? Dengan kultivasi aku ini, token ini sudah tidak berguna. Kalau begitu terima kasih banyak. Tidak perlu sungkan. Di luar kota ada sebuah gua terbengkalai. Kalian bisa pergi memeriksa di sana. Seorang manusia, seekor naga, dan seekor anjing pergi dari Suzaku, lalu dengan cepat terbang keluar. Setelah meninggalkan Suzaku sejauh beberapa puluh mil, kecepatan Siriha baru menurun. Beberapa dari mereka juga menjadi merasa tenang. Kak Naga, aku benar-benar kagum padamu. Tidak disangka, Raja Siluman ternyata memilih perasaan yang begitu mendalam. Louis Lu mengangkat jempol jarinya.
Kak Naga hampir saja terkejut, benar-benar terlalu berbahaya. Apa yang kamu mengerti? Apakah aku takut padanya? Yang aku takut itu adalah ayahnya. Dia seorang gadis, tidak perlu aku takuti. Kak Naga kembali berkata, ayahnya itu tidak hanya memiliki temperamen yang tinggi. Tetapi kami berdua juga pernah bertarung. Kamu kira adik Suzuka benar-benar akan melepaskan kita? Semua itu karena ayahnya tidak menyadariku. Jika dia menyadariku, hari ini kita berdua pasti dalam masalah. Berarti, ayahnya berada di sekitar area kekuasaan Shizaku. Dan kemungkinan besar sedang latihan tertutup. Baiklah, Kak Naga. Mengenai hal kodok penalan itu, apakah itu serius? Louis Lu menatap Kak Naga yang tegang lalu bertanya. Kak Naga menggerling matanya pada Louis Lu, tentu saja. Apakah kamu tidak merasa dirimu menjadi mencurigakan jika terus bertanya seperti ini? Louis Lu menggelengkan kepalanya, Kak Naga. Kodok penelan itu memiliki hubungan yang mendalam denganku. Hubungannya sama seperti kita berdua. Aku rasa, dia dan bencana puluhan ribu tahun lalu itu tidak ada hubungannya. Kita tidak perlu membicarakan hal ini dahulu. Aku merasakan ada yang aneh. Kak Naga berkata dengan serius, mengenai bencana puluhan ribu tahun lalu. Hanya dapat menunggu dia datang kita baru mengetahui segalanya. Siriha mempercepat langkahnya. Setengah hari kemudian, mereka tiba di sebuah gua terbengkalai. Gua ini sudah tua, dan terlihat tidak ada yang aneh. Ketika Louis Lu dan Kak Naga berjalan masuk, Kak Naga terlihat terkejut. Terlihat jelas dia merasakan energi yang kuat. Lalu tubuh Kak Naga mulai bergetar. Saudara Louis Lu, cepat pergi. Tempat ini berbeda. Seharusnya tempat ini menyegel sesuatu yang mengerikan. Tidak tahu kenapa. Tiba-tiba dia terbangunkan. Kak Naga meraung. Berubah menjadi cahaya emas. Menerjang ke atas langit. Melarikan diri dengan cepat. Siriha juga menjerit. Lalu pergi dengan cepat. Louis Lu tidak berdaya. Karena dia sama sekali tidak merasa ketakutan. Di sekitar sana mulai menjadi gelap. Louis Lu mulai tidak bisa melihat kondisi sekitar dengan jelas. Dan saat ini Louis Lu menyadari ada yang salah. Dan segera pergi dari sana. Tetapi ketika Louis Lu ingin melangkah keluar, dari belakangnya ada sebuah energi yang mengerikan. Sebuah pusaran angin langsung membungkus Louis Lu. Sedangkan Kak Naga dan Siriha yang ada di kejauhan, tubuh mereka juga membeku. Tubuh Louis Lu tidak bisa bergerak. Seperti dikendalikan oleh dimensi di sana. Kekuatan Dewa Iblis. Kak Naga berteriak. Louis Lu juga merasakannya. Kekuatan Dewa Iblis yang kuat muncul di sekitar sana. Kak Naga merasa dirinya seperti tertekan oleh sebuah gunung besar. Kekuatan Dewa Iblis di dalam tubuh juga mulai melonjak. Kekuatan Dewa Iblis Louis Lu mulai melonjak. Kekuatan Dewa Iblis mulai tidak berhenti melonjak keluar. Dua siluman dan seorang manusia mulai merasakan lonjakan yang kuat. Dan tekanan yang besar. Membuat dua ras siluman menderita. Seperti akan menghadapi kematian. Asap hitam yang pekat muncul di depan Louis Lu. Selanjutnya di mulut gua itu muncul aura kematian. Kedua mata Louis Lu mulai menjadi merah. Tubuhnya mulai panas. Kekuatan Dewa Iblis bergejolak di dalam tubuhnya. Kekuatan yang besar seperti sedang mendekat. Selanjutnya, sesosok bayangan yang tinggi besar melayang di tengah udara. Sebuah wajah keji muncul di depan Louis Lu. Kedua mata Louis Lu yang merah menatap bayangan tersebut. Di belakang bayangan hitam yang besar itu, muncul sepasang sayap hitam. Membuat bayangan itu terlihat seperti Raja Iblis yang turun ke dunia. Memandangi Louis Lu dari ketinggian.
Bayangan hitam itu terlihat mengerikan, tetapi menyebarkan aura yang suci. Kak naga memancarkan cahaya emas dari tubuhnya. Lalu berteriak, "Aku adalah siluman dari Raja Siluman Emperor. Cepat mundur!" Bersambung. Bab 1068. Dewa Iblis. Bayangan hitam yang besar tidak menanggapi ucapan Kak Naga. Di pakaian yang kuno tersebut, ada banyak darah yang berlumuran. Dua aliran darah yang keluar dari mata terlihat. Seketika Louis Lu merasakan hal yang familiar. "Kamu siapa?" Rasa takut Louis Lu menghilang. Kemudian dia bertanya, "Aku tidak tahu. Aku tidak tahu aku siapa. Tetapi aku sepertinya sedang menunggu seseorang. Seperti kamu. Namun sepertinya juga bukan. Apakah kamu bisa memberitahu aku kamu siapa?" Bayangan hitam itu terlihat mengerikan. Namun nada bicaranya terdengar hangat, familiar sekali. Louis Lu tidak mengerti. Tetapi sepertinya hanya dengan mendengar ucapan bayangan hitam itu, Louis Lu merasa sangat terkejut. "Namaku Louis Lu. Kamu sedang menungguku?" Louis Lu tiba-tiba bertanya. Tidak tahu kenapa, dia sendiri merasa ingin menanyakan hal itu padanya. "Kamu sedang menunggu seseorang. Namun apa yang ingin kamu inginkan darinya?" Ucapan yang Louis Lu katakan sama sekali bukanlah hal yang ingin dia tanyakan. Seakan-akan kesadarannya dikendalikan oleh orang lain. Bayangan hitam tersenyum pahit. Matanya memancarkan cahaya merah. Tekanan itu menghilang. Lalu dia berkata, "Aku tidak tahu. Aku sudah lupa. Tidak tahu berapa lama. Aku hanya tahu satu hal. Aku sedang menunggu seseorang. Namun aku tidak tahu untuk apa menunggunya." Bayangan hitam itu menjadi sedih. Dia mencengkram rambut putihnya. Lalu berteriak, "Ingatanku sudah lama menghilang. Aku tidak bisa mengingatnya. Sebenarnya apa yang aku lakukan di sini? Sebenarnya aku siapa? Aku siapa?" Dia terbang ke atas udara. Tekanan yang mengerikan menyebar ke seluruh area. Dia meraung. Lalu sejenis aura kematian menyebar ke seluruh gurun pasir. Aura itu hitam dan terlihat mengerikan. Bayangan hitam itu saat ini terlihat kesepian, "Sepertinya aku sudah mengingatnya." Saat ini Louis Lu tersenyum puas. Dia mengangguk. Kemudian memandangi bayangan hitam di atas langit. Saat ini, Louis Lu seperti memahami segala sesuatu yang ada di dalam hatinya. Bayangan hitam menarik auranya yang kuat. Kemudian mendarat kembali di depan Louis Lu. Lalu Louis Lu tersenyum, "Sudah ingat, Em?" Bayangan hitam menjawab, "Meskipun aku tetap tidak tahu aku siapa. Namun aku sudah ingat. Buku langit yang membuat aku menunggu seseorang di sini. Orang itu adalah kamu." Dia seperti sedang bergumam, namun juga seperti sedang menjelaskan dirinya. "Kenapa kamu yakin orang itu aku?" Louis Lu sepertinya sudah mengetahui jawabannya. Jadi dia bertanya sembari tersenyum. "Karena nama yang tercatat di buku langit adalah Louis Lu." Bayangan hitam berkata dengan nada datar. Louis Lu tidak terkejut, "Lalu, kultivasimu sebenarnya bukan berasal dari dunia ini. Bagaimana buku langit bisa mengendalikan tindakanmu?" "Buku langit?" Bayangan hitam tertawa, "Tentu saja buku langit tidak bisa mengendalikanku. Tetapi, keberadaan buku langit itu tidak bisa dirubah. Aku harus mematuhi segala hal di buku langit." "Apakah kamu pernah mencoba untuk tidak mematuhi isi dari buku langit?" Louis Lu bertanya dengan penasaran. Bayangan hitam menarik senyumannya. Lalu wajahnya terlihat tidak berdaya dan menyesal, "Tentu saja pernah.
Apakah kamu sudah melihat rupaku? Ini adalah akibat dari melawan buku langit. Kamu sudah melihatnya bukan? Aku yang begitu kuat saja bukan apa-apa di depan buku langit. Bayangan hitam kembali berkata, bahkan jika aku tidak mematuhi aturan Tao, aku juga tidak akan takut. Namun ketika menghadapi buku langit, aku justru tidak berani melawan. Dan akhirnya aku menjadi seperti sekarang ini. Di saat ini, ekspresi Louis Lu sekali lagi berubah. Seakan-akan dia tahu betapa kuatnya bayangan hitam di depannya ini. Namun di depan buku langit, bayangan hitam ini bukanlah apa-apa. Di dalam tubuhmu, terdapat energiku. Sepertinya aku sudah tahu aku siapa. Bayangan hitam berkata dengan tenang. Lalu terlihat seperti menatap seorang anak. Menatap Louis Lu dengan penuh cinta. Louis Lu bertanya, energimu. Sebenarnya kamu siapa? Bayangan hitam mengangguk, benar. Aku adalah dewa iblis terkuat. Dan kekuatan dewa iblis di tubuhmu itu berasal dariku. Aku tahu. Louis Lu berkata dengan tenang. Ketika dewa iblis melihat ekspresi Louis Lu, dia terkejut. Apakah kamu tidak terkejut? Di depanmu ini adalah dewa iblis yang terkuat di dalam sejarah. Apa yang mengejutkan? Aku sudah mengetahuinya sejak awal. Louis Lu tersenyum dan berkata, aku mengerti. Dewa iblis tersenyum, kamu bukan masater dari tubuh ini. Kamu bukan Louis Lu yang sebenarnya. Kamu hanya menggunakan tubuh Louis Lu untuk berbicara denganku. Bukankah begitu? Louis Lu mengangguk, kamu berhasil menebak setengah. Aku memang memanfaatkan tubuh ini untuk berbicara denganmu. Namun, aku adalah Louis Lu. Louis Lu yang nyata. Atau dapat dikatakan aku adalah orang yang kamu tunggu. Louis Lu tersenyum misterius, apakah kamu tahu kenapa kamu mengingat namamu? Bukankah sekarang ingatanmu sedang pulih dengan perlahan? Bukankah segel buku langit padamu itu sudah mulai menghilang? Dewa iblis merasakan tekanan di dalam tubuhnya. Lalu dia terlihat terkejut, tidak disangka. Hahaha. Aku benar-benar tidak menyangka. Ternyata jalur yang diberikan buku langit ternyata ini. Aku mengerti. Dahulu, kodok penelan ternyata tidak menipuku. Louis Lu menatap dewa iblis dengan tersenyum, aku telah membebaskanmu. Mengenai hal selanjutnya, apa rencanamu? Tubuh Raja Iblis mulai pulih. Sayap besar di punggungnya mulai bergerak, segala hal di dunia ini. Semuanya berada di dalam perintahmu. Jadi aku tahu apa yang harus aku lakukan. Kamu sudah boleh pergi. Louis Lu tersenyum. Baik, mengenai hal hari ini. Aku tidak akan membiarkan siapapun dari dunia spiritual merasakannya. Terima kasih. Sampai jumpa. Kemudian, tubuh dewa iblis yang besar berubah menjadi cahaya dan menerjang ke atas langit, membelah langit. Seketika semuanya kembali tenang. Louis Lu tersenyum. Dia merasa benaknya kosong, lalu pingsan. Hahaha. Ternyata setelah mendengar nama petua itu, dia langsung melarikan diri. Rawar gelombang, suara kak naga muncul. Saat ini, di sebuah istana yang misterius, sesosok bayangan sedang menulis buku. Lalu mulutnya bergumam, jika seperti ini, saudara Louis Lu pada akhirnya akan memiliki satu bantuan. Impian perdamaiannya sudah melangkah satu langkah ke depan lagi. Setelah buku ini selesai, bagaimana jika menulis yang ketiga untuk Anmos Suan? Makanan ras siluman memang lezat, namun tidak butuh waktu lama lagi. Maka dirinya tidak akan mendapatkan makanan ras siluman yang enak seperti ini lagi. Setelah berkata, dia membuka buku, lalu mulai menulis. Tuan Louis Lu tidak terkalahkan. Dia terus berjalan hingga ke Suzaku.
lalu bertemu sesosok dewa iblis di tengah gurun pasir. Demi membantu Louis Lu mencapai impiannya, kodok penelan selaku teman baik Louis Lu melepaskan dewa iblis itu keluar, membuat dewa iblis menjadi pengikut Louis Lu. Diam-diam mendedikasikan dirinya untuk Tuan Louis Lu. Bersambung.